kalian udah nggak asing kan sama film Frozen? Nah, kali ini kita akan menonton cuplikan dari film tersebut, khususnya yang memperlihatkan karakter Hans yang awalnya terlihat romantis, tapi ternyata punya motif tersembunyi. Yuk kita langsung aja nonton cuplikannya. Anna! You're so cold. Hans, you have to kiss me. What? Now! Oh, now! slow down. We'll give you two some privacy. What happened out there? Elsa struck me with her powers. You said she'd never hurt you. I was wrong. Oh, Anna! she froze my heart, and only an act of true love can save me. A true love's kiss. Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you. What? You said you did. As 13th in line in my own kingdom, I didn't stand a chance. I knew I'd have to marry into the throne somewhere. What are you talking about? As heir, Elsa was preferable, of course, but no one was getting anywhere with her. But you, Hans. you were so desperate for love, you were willing to marry me just like that. I figured after we'd married, I'd have to stage a little accident for Elsa. Hans! No! Stop! But then she doomed herself, and you were dumb enough to go after her. Please! All that's left now is to kill Elsa and bring back Summer. You're no match for Elsa. No, you're no match for Elsa. I, on the other hand, am the hero who was going to save Arendelle from destruction. You won't get away with this. Oh, I already have. Flashback. Wah, plot twist banget ya. Nah, dari situ kita akan membahas perilaku Hans berdasarkan teori-teori motivasi. Yuk kita bahas. Insentif teori adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan insentif atau hadiah eksternal, bukan semata-mata kebutuhan internal. Insentif ini bisa berupa uang, kekuasaan, status, atau penghargaan sosial. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia termotivasi untuk bertindak karena adanya janji atau harapan akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari lingkungan sekitarnya. Pada awal cuplikan, Hans tampak sangat perhatian dan romantis terhadap Anna, bahkan bersedia memberikan true love kiss untuk menyelamatkan Anna dari kutukan es. Namun, ketika Anna sudah tidak berdaya, Hans mengungkapkan motif aslinya dari dialog ini. As 13th in line in my own kingdom, I didn't stand a chance. I knew I'd have to marry into the throne somewhere. What are you talking about? As heir, Elsa was preferable, of course, but no one was getting anywhere with her. But you, Hans. you were so desperate for love, you were willing to marry me just like that. I figured after we'd married, I'd have to stage a little accident for Elsa. Hans! Pada No! cuplikan film Frozen ini adalah contoh penerapan insentif teori dalam perilaku manusia. Hans memanipulasi orang lain dan situasi demi mendapatkan insentif eksternal berupa tahta dan kekuasaan. Ia tidak termotivasi oleh kebutuhan internal seperti cinta atau kasih sayang, melainkan oleh harapan akan hadiah eksternal yang besar. Teori ini menjelaskan mengapa seseorang bisa melakukan tindakan manipulatif dan bahkan jahat ketika ada insentif yang sangat diinginkan di depan mata. Motivasi ekstrinsik sendiri adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku karena adanya faktor dari luar diri, seperti hadiah, pujian, pengakuan, ataupun hukuman. Dalam cuplikan tersebut, terlihat bahwa Pangeran Hans memiliki motivasi untuk menjadi seorang raja.
Di kerajaan asalnya, ia adalah anak ke-13, dan ia merasa bahwa ia tidak akan bisa menjadi raja di kerajaan asalnya. Sehingga ia memanfaatkan Princess Anna agar ia bisa menjadi raja melalui pernikahan. Selain itu, Pangeran Hans juga memiliki motivasi untuk membunuh Ratu Elsa dan mengembalikan musim panas di Arendelle agar ia mendapat pujian dari warga Arendelle. Selanjutnya ada intrinsic motif. Intrinsic motif ini merupakan suatu dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi, seorang individu dapat melakukan sesuatu karena merasa hal itu penting secara pribadi, bukan karena inginkan imbalan secara eksternal. Meskipun tindakan Hans pada film Frozen 1 ini lebih terlihat didasari oleh extrinsic motif, namun jika kita analisis kembali, ternyata terdapat faktor intrinsik dari perbuatan jahatnya tersebut. Intrinsic motif dari karakter Han pada film Frozen dapat terlihat pada backgroundnya yang merupakan seorang anak terakhir dari 13 bersaudara yang menjadikan ia merasa powerless di keluarganya sendiri, sehingga ia merasa membutuhkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Jadi dapat disimpulkan kalau intrinsic motif dari karakter Hans pada film Frozen ini didasari oleh butuhnya pengakuan, validasi, atau harga diri. Jadi terdapat dorongan internal yang berupa ambisi dan kekesalan yang membuat ia memanipulasi Princess Anna demi mencapai tujuannya menjadi seorang raja. Jadi aku bakal ngejelasin tentang teori kognitif apa saja yang terjadi di cuplikan film Frozen. Yang pertama adalah skema. Di sini Anna memiliki skema atau pola pikir tentang cinta sejati yang dipengaruhi oleh dongeng dan kerajaan. Di sini Anna berpikir jika cinta pandangan pertama itu adalah cinta sejati. Lalu Hans menyusun cita idealnya sebagai pangeran yang sempurna untuk memanfaatkan skema ini demi kepentingan pribadinya. Lalu yang kedua adalah bias kognitif. Anna mengalami bias konfirmasi. Di sini ia hanya memperhatikan tanda-tanda bahwa Hans mencintainya dan mengabaikan tanda-tanda kebohongan. Halo efek juga terjadi pada cuplikan ini. Di sini dikarenakan Hans tampan dan sopan. Nah, dikarenakan hal ini Anna menjadi percaya bahwa Hans adalah pria yang baik. Yang ketiga adalah theory of mind. Hans memiliki kemampuan tinggi untuk memahami dan membaca pikiran Anna dan memanfaatkan secara manipulatif. Namun sebaliknya, Anna gagal membaca niat tersembunyi Hans karena emosinya mendominasi logika. Lalu yang ketiga adalah kognisi sosial. Kasus ini menggambarkan bagaimana informasi sosial dari emosi bisa mempengaruhi cara seseorang mempercayai orang lain, bahkan ketika kepercayaannya tersebut salah. Dari analisis yang sudah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi, skema, dan bias kognitif sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai dan bertindak dalam situasi sosial. Lalu manipulatif juga bisa berhasil ketika korban tidak mempertanyakan informasi secara rasional. Dan setelah peristiwa ini terjadi, skema berpikir Anna tentang cinta dan kepercayaan kemungkinan besar akan berubah. Ini disebut dengan rekonstruksi kognitif. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak. Dadah!